Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cinta keibuan bukan monopoli kaum ibu. Juga cinta keibuan bukan monopoli kaum perempuan. Cinta keibuan juga bisa dimiliki oleh kaum laki-laki. Singkat kata, cinta keibuan bisa dimiliki oleh setiap orang, siapa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Injil hari ini berbicara tentang cinta keibuan yang berkobar-kobar dari hati yang terdalam, hati Yesus. Cinta yang berkobar-kobar itu, cinta keibuan itu diungkapkan oleh Yesus sembari memandang ke arah Yerusalem. Dia berkata, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu." Lalu Yesus berkata, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya." Yesus membandingkan dirinya seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya dan mereka berada di bawah naungan sayapnya. Semua anaknya ada dalam naungannya, ada dalam perlindungannya. Yesus memerankan diri sebagai seorang ibu dalam gambaran seekor induk ayam yang ingin memberikan rasa aman, yang ingin memberikan perlindungan, yang ingin membimbing mereka. Jangan sampai ada yang terancam dan mati. Saya ingat ketika masih kecil di rumah punya ayam kampung. Induk ayam ini baru selesai mengeramin semua telur yang ada dalam dekapan sayapnya. Setelah pada bunyi cuit-cuit di pagi hari, kemudian anak ayam diturunkan. Dasar induk ini agak galak. Kalau ada orang mendekat yang mengancam anak-anaknya, dia akan segera lari sambil mengepakkan sayap dan ekornya, menyerang orang itu karena dianggap akan mengambil salah satu anak yang ia pelihara. Induk ayam ini mau memberikan rasa aman, melindungi anak-anaknya. Begitulah kurang lebih yang dirindukan oleh Yesus. Ia ingin agar seluruh penduduk Yerusalem ada di sekitarnya, ada dalam perlindungannya, ada di dekat mereka. Tetapi tadi dikatakan di dalam Injil Lukas 13 di ayat 35.
Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Lalu Yesus bilang, tetapi kamu tidak mau. Inilah yang mengecewakan hati Yesus. Ia ingin menjadi pelindung. Ia ingin hadir seperti seorang ibu yang merangkul anak-anaknya, digambarkan dengan induk ayam yang memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Tetapi orang-orang Yerusalem tidak mau. Mereka menolak Yesus. Bahkan mereka lah yang membunuh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus rindu agar orang-orang datang kepadanya, ada di dekatnya, merasa aman, ada dalam pelindungannya. Sudah digambarkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya bab 31 ayat 5. Nabi Yesaya sudah bilang begini. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Kerinduan Tuhan yang diserukan oleh Nabi Yesaya terpenuhi dalam diri Yesus. Ia ingin melindungi Yerusalem. Orang-orang Yerusalem diinginkan oleh Yesus supaya ada dalam perlindungannya, datang kepadanya dan jauh dari celaka. Tetapi seperti dikatakan dalam Injil tadi, mereka tidak mau mengalami rasa aman, perlindungan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang diinginkan oleh Yesus juga diinginkan oleh Bunda Maria. Dalam pesan yang disampaikan pada 15 September 1975, Bunda Maria berkata begini, "Aku adalah ibu semua orang." Maria ingin menempatkan diri sebagai ibu bukan hanya untuk segelintir orang yang dia cintai, bukan hanya untuk sekelompok orang yang dekat dengan dia. Ia ingin menjadi ibu bagi semua orang tanpa kecuali. Apakah orang itu jelek atau cantik, orang itu baik atau jahat, Maria ingin menerima mereka apa adanya. Dia ingin mencintai mereka tanpa syarat. Mencintainya sebagai seorang ibu seperti Yesus putranya mencintai siapapun tanpa syarat. Yang digambarkan dalam Injil tadi seperti induk ayam yang ingin menjaga, memberikan rasa aman, melindungi anak-anaknya. Begitulah kerinduan Yesus terhadap penduduk Yerusalem waktu itu. Di tempat lain, pada kesempatan lain, tepatnya pada 11 Februari 1983, Bunda Maria tegaskan begini, "Aku ingin kamu datang kepadaku bersama-sama. Sebab aku adalah ibu semua orang."
Dan karena itu aku ingin membimbing kamu untuk bersama-sama berdoa, bertobat, dan saling mengasihi. Inilah kerinduan Maria sebagai seorang ibu bagi semua orang, agar mereka datang kepada Bunda Maria, hidup dalam perlindungannya, dan masing-masing mau belajar dari Maria, belajar berdoa. Maka pada 1 Desember 1973, Bunda ungkapkan kerinduannya agar anak-anaknya hidup dalam semangat doa. Dia berkata, berdoalah, berdoalah, berdoalah. 3 kali kata yang sama dia serukan. Suatu ungkapan hati yang terdalam bahwa Maria sebagai ibu semua orang, dia ingin agar mereka semua berdoa seperti Maria berdoa. Dengan apa? Dengan rosario suci. Sebab rosario suci adalah doa kesayangan Maria. Seorang ibu yang sederhana, dan ia ingin berdoa dengan cara yang sederhana. Doa rosario. Kita tahu apa yang diserukan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik tentang rosario perawan Maria. Di awal ensiklik itu, Paus Yohanes Paulus II berkata, rosario suci adalah jalan lurus untuk menjadi suci. Besok gereja akan merayakan hari raya semua orang kudus. Mereka menjadi orang kudus juga karena sepanjang hidup mereka tekun berdoa rosario. Doa kesayangan ibu kita Maria. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meski bulan rosario sudah selesai, kita tutup malam ini, tidak berarti bahwa aktivitas doa rosario kita boleh berhenti. Mau berhenti juga silakan, tetapi kita bisa terus mendoakannya setiap hari sepanjang hidup kita. Sebab melalui rosario suci kita bisa menempuh jalan ini, jalan lurus untuk menjadi suci. Seperti Bunda Maria, ibu semua orang kudus. Mari di bawah perlindungan Maria, di bawah tuntunan dan bimbingan Bunda Maria, mari kita terus bertekun dalam doa rosario. Seperti yang dalam bacaan pertama diserukan oleh Rasul Paulus, yang dengan cinta keibuannya dia juga memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, tetapi juga kepada kita. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu Efesus bab 6 ayat 18. Mari kita menanggapi seruan Rasul Paulus, berdoa setiap waktu dalam roh. Juga kalau kita berdoa menggunakan rosario suci.